Udah boleh ya? Udah terrecord. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Di sini kami dari kelompok A akan mempresentasikan tentang kinerja sistem syaraf dan hormonal dalam reproduksi. Untuk anggotanya sendiri, silahkan nanti yang disebut bisa raise hand atau angkat tangan. Ibnu Azhar Septiawan dengan NIM 012. Hadir saya. Della Narinda Putri dengan NIM 088. Hadir. Radita Dewi Larasati dengan NIM 105 atau 105. Hadir. Arif Abdurrahman Faiz dengan NIM 111. Halo. Amanda Ainan Salsabila dengan NIM 150. Hadir. Ada saya sendiri, Indah Faratul Heriah dengan NIM 162 dan Solihun Anugrah dengan NIM 239. Hadir. Baik, untuk selanjutnya mungkin akan dipaparkan oleh teman-teman saya. Silakan. Oke, dari kelompok ini ada rumusan masalah. Itu yang pertama ada sistem fisiologi apa sajakah yang bekerja pada pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi ayam. Yang kedua itu ada mengapa ayam pada peternakan A bobot badannya lebih rendah dibandingkan dengan ayam pada peternakan B. Yang ketiga itu ada mengapa ayam pada peternakan B pada umur 18 minggu sudah bertelur, sedangkan ayam pada peternakan A belum bertelur. Dan yang keempat itu jelaskan interaksi antar sistem syaraf hormonal pada ayam dan bagaimana pengaruh terhadap dewasa kelamin atau umur bertelur pada ayam. Baik, selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Yang pertama yaitu menjelaskan sistem fisiologi yang bekerja pada pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi ayam. Yang kedua yaitu menganalisis penyebab perbedaan bobot badan ayam di peternakan A dan di peternakan B. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan ayam di peternakan B lebih cepat bertelur pada umur 18 minggu dibandingkan ayam di peternakan A. Dan yang terakhir yaitu menjelaskan interaksi antara sistem syaraf hormonal dan pengaruhnya terhadap dewasa kelamin serta umur bertelur pada ayam. Oke, langsung aja masuk ke pembahasan pertama, yaitu pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi ayam dipengaruhi oleh sistem fisiologi yang melibatkan organ, hormon, dan lingkungan. Organ reproduksi ayam jantan itu terdapat testis, epididymis, dan ductus deferens, sedangkan organ reproduksi ayam betina itu ada ovarium dan oviduct. Selanjutnya ada hormon yang berperan dalam reproduksi ayam. Yang pertama itu ada FSH, dihasilkan oleh kelenjar pituitari yang berperan dalam perkembangan folikel ovarium pada ayam betina dan spermatogenesis pada ayam jantan. Terus hormon FSH bekerja pada fase awal pertumbuhan folikel. Selanjutnya ada hormon LH yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari untuk memicu ovulasi pada ayam betina dan produksi testosteron pada ayam jantan. Selanjutnya ada hormon estrogen yang dihasilkan oleh ovarium, berperan dalam perkembangan oviduct, produksi prekursor yolk, sintesis protein putih telur, dan perkembangan perilaku seksual. Selanjutnya ada hormon progesteron yang dihasilkan oleh ovarium, berperan dalam ovulasi dan perkembangan kelenjar oviductus. Yang terakhir ada hormon androgen yang dihasilkan oleh testis pada jantan dan dalam jumlah kecil oleh ovarium betina. Nah, selanjutnya ada pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan bobot badan ayam. Nah, peran pencahayaan sendiri itu yang pertama sebagai stimulasi visual, yang kedua adalah mempengaruhi siklus biologis internal ayam, lalu meningkatkan pelepasan hormon. Nah, cahaya itu diterima oleh fotoreseptor, dalam hal ini contohnya adalah retina, kemudian cahaya itu sebagai stimulan positif terhadap hipotalamus yang mensekresikan releasing factor, lalu releasing factor menstimulasi hipofisis anterior untuk mensintesis dan mensekresi growth hormone dan thyroid stimulating hormone.
Nah, fungsi dari growth hormone atau GH sendiri adalah merangsang pertumbuhan sel-sel tulang dan otot dan juga metabolisme lipid serta protein. Untuk TSH sendiri fungsinya untuk menstimulasi sekresi hormon tiroid untuk meningkatkan persediaan energi dan juga peningkatan pertumbuhan. Maka dari itu berat atau bobot ayam di kandang B yaitu lebih tinggi daripada kandang A karena pada kandang B tersebut diberi pencahayaan yang lebih lama yaitu 12 jam. Baik, untuk selanjutnya adalah interaksi antara sistem syaraf dan hormon dalam pengaturan dewasa kelamin dan umur bertelur. Nanti ada beberapa poin yang akan dibahas. Yang pertama adalah peran sistem syaraf dan hormonal. Sistem syaraf sebagai pengendali utama aktivitas tubuh ayam itu termasuk koordinasi dengan sistem hormonal. Nah, rangkaian cahaya diterima oleh mata, kemudian akan dikirim ke otak dan memicu sistem hormonal. Yang kedua adalah pengaruh cahaya terhadap hormon reproduksi. Cahaya itu merangsang pelepasan GnRH dari hipotalamus, kemudian GnRH itu memicu pituitari untuk mensekresikan FSH dan LH. Nah, FSH dan LH itu akan merangsang ovarium, kemudian perkembangan folikel dan produksi estrogen sehingga pematangan seksual. Ini arusnya kurang lebih seperti ini. Kemudian durasi pencahayaan dan dampaknya. Tadi kan ada dua peternakan A dan peternakan B. Untuk peternakan A, tambahan cahaya 8 jam, bobot itu 1.500 gram, itu belum bertelur usia 18 minggu. Untuk peternakan B, tambahan cahaya 12 jam, bobot 1.650 gram, mulai bertelur usia 18 minggu. Untuk kesimpulannya, pencahayaan lebih lama itu mengaruhi pertumbuhan lebih cepat dan reproduksinya lebih awal. Kemudian aplikasi dalam manajemen peternakan itu pentingnya pengaturan program pencahayaan yang optimal. Karena apa? Karena tadi mempengaruhi pertumbuhan dan reproduksi lebih awal. Kemudian ada pencahayaan yang cukup meningkatkan produktivitas dan mempercepat kematangan reproduksi. Oke, jadi kesimpulan yang bisa diambil dari pembahasan yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman saya, yaitu yang pertama ada pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi ayam itu dikendalikan oleh sistem fisiologis yang melibatkan kerjasama antara sistem saraf, sistem hormonal, serta pengaruh lingkungan. Terus yang kedua itu ada durasi pencahayaan. Durasi pencahayaan yang lebih panjang itu meningkatkan aktivitas makan dan metabolisme pada ayam, sehingga dapat mempercepat pertumbuhan dan juga menyebabkan ayam di peternakan B memiliki bobot badan yang lebih tinggi. Terus cahaya juga memiliki peran yang penting dalam menstimulasi sistem saraf untuk mengaktifkan pelepasan hormon-hormon reproduksi melalui rangsangan terhadap hipotalamus, yang kemudian akan mengaktifkan hipofisis untuk mengeluarkan FSH dan LH. Terus yang terakhir itu ada rangsangan cahaya yang diterima oleh mata akan diteruskan ke hipotalamus melalui sistem saraf pusat yang kemudian merangsang pelepasan hormon-hormon reproduktif. Nah, mungkin itu dia pemaparan dari kelompok kami. Selanjutnya adalah tanya jawab. Silahkan dari kelompok B bisa mengajukan tangan. Ya, silahkan perkenalan nama dan NIM. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ridwan Hidayatullah dari kelompok B dengan NIM 256. Mau bertanya, apakah warna lampu untuk pencahayaan berpengaruh juga terhadap produksi? Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan kami tampung terlebih dahulu ya Mas Ridwan. Untuk pertanyaan selanjutnya silahkan. Sebutkan nama sama NIM. Sebelumnya perkenalkan saya Indita Maharani dengan NIM 002. Tindakan apa yang bisa dilakukan untuk ayam yang bobotnya itu masih di bawah standar agar bisa berproduksi? Baik, Mbak Indita. Untuk pertanyaan kita tampung terlebih dahulu.
ada pertanyaan lagi? Atau sudah cukup? Silahkan kalau ada pertanyaan bisa angkat tangan. Mungkin belum ada. Baik, untuk pertanyaan kami diskusikan terlebih dahulu. Baik, dari kelompok kami mau menjawab, silahkan Mas Solihun. Suaranya bisa didengar atau tidak? Bisa aman. Oke, izin menjawab untuk pertanyaan dari Mbak Indita ya tadi ya. Apa tindakan yang bisa dilakukan untuk ayam yang bobotnya masih di bawah standar ya? Jadi yang pertama kita memastikan kebutuhan pakannya dia tercukupi. Yang kedua kita memastikan dia untuk mengejar bobotnya itu bisa dilakukan dengan pemberian cahaya selama sekitar 12 jam dan cahayanya itu bisa berwarna hijau atau berwarna biru itu untuk merangsang pertumbuhan bobot badannya. Setelah bobot badannya memenuhi standar, itu bisa diberikan sinar yang berwarna merah atau oranye untuk merangsang produksinya. Mungkin sekian. Baik, apakah menjawab? Jadi Mas Ridwan ya? Menjawab. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, silahkan Mbak Dila. Akan dijawab oleh Mbak Dila. Oke, baik. Sebelumnya ingin menjawab pertanyaan dari Mas Ridwan. Apakah warna lampu untuk pencahayaan itu berpengaruh juga terhadap produksi? Jawabannya, cahaya warna merah atau oranye itu penting untuk menstimulasi kematangan ya. Jadi, warna pencahayaan itu warna lampu berpengaruh terhadap produksi. Sehingga cocok untuk ayam bertelur pada fase produksi. Untuk warna yang merah orange yang tadi. Cahaya warna merah dan oranye itu mampu menembus masuk ke dalam tengkorak kepala ayam menuju bagian hipotalamus 50 kali lebih kuat daripada cahaya yang berwarna biru dan hijau. Mungkin cukup menjawab, Mas Ridwan. Ya. Tadi yang Mas Solihun jawab untuk pertanyaannya Mbak Indita. Sudah menjawab. Ya. Baik, mungkin bila tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih teman-teman atas partisipasinya dan keaktifannya di penjelasan kali ini. Dari kelompok kami cukup sekian. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik itu di perkataan, penjelasan, PPT, dan lain sebagainya. Kami akhiri dari kelompok A. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.